Kemarin lagi udah jelas-jelas dia bilang ekonomi Indonesia dikuasai berapa persen tuh kemarin dia bilang 80 apa 90 85% oleh etnis Cina katanya ya, etnis Tionghoa ya. Jadi kita ngedengar ini aja nih, orang ini udah mulai rasis yang dibangun, isu-isu provokasi, friksi-friksi rasis, akhirnya membongkar aib dirinya dia sendiri ya. Akhirnya mulai kan disinggung-singgung lagi nih dengan judul kita kali ini. Saya lihat itu kalau nggak salah di Kick Andy ya, diwawancarai gitu loh. Walaupun itu kejadian 65 tahun lalu waktu dia masih muda, mungkin baru menikah, baru lulus kuliah ya, jadi ketua HMI pada saat itu ya. Di ini lagi kan 11 gereja begitu ya. Jadi akhirnya malah terbongkar aibnya dia lagi, makin mengukuhkan dia sebagai JK ini tokoh utama kelompok intoleran di Indonesia ya. Jadi nasionalismenya jadi sangat diragukan ya. Jadi justru dia membongkar aibnya ya, banyak statementnya, semuanya itu statementnya itu orang bisa melihat, orang cerdas bisa melihat di zaman internet ini ya. Bahkan sejarah dia 60 tahun yang lalu itu pun bisa dibongkar begitu. Ada udang di balik batu lewat statement dia yang seolah-olah dia mau jadi heroik begitu ya. Seolah-olah dia mau bikin friksi pribumi dengan Cina begitu ya. Nah, jadi membangkitkan rasa kebencian begitu. Jadi bukannya usianya udah renta ya, udah sebentar lagi mungkin menjelang ajal ya, mestinya mengajarkan hal yang baik kepada generasi muda ya, bukannya bertobat malah memprovokasi ya. Tapi ya nggak heran lah. Jadi kita sebagai orang-orang percaya ya itu bagiannya Tuhan untuk menghukum dia ya, baik di dunia maupun di akhirat nanti gitu, dan juga keluarga-keluarganya yang menanggung ya kejahatannya begitu. Dia mau pakai topeng seperti apapun akan terungkap. Nah, Chaplin ini ya seperti orang yang paling suci di Republik ini, yang paling hero, yang paling benar begitu. Nah, tapi orang cerdas akan melihat dia rasis, provokator begitu ya. Jadi memang kita akhirnya bisa melihat nih orang ini memang jahat begitu ya. Dia robot suaranya robot Pak SK. Suaranya robot Pak SK. Hilang Pak. Suaranya robot itu. robot. Pak SK terlalu vokal. Iya, dia jangan nyebut Yusuf Kala, internetnya dihack. Suara robot Pak SK. Nah, sekarang hilang lagi. Hilang Pak SK juga menghilang lagi, entah kemana. Iya, hilang. Bro Aldo, what happened Bro Aldo? Pagi-pagi udah nggak kedengaran Bro Aldo. Iya, kenapa? Iya, sakit ya? Sakit sekaligus ngisi baterai dulu. Baterai. Oh iya, Bro Aldo ambil istirahat yang baik lah, iya. Saya Enggak, juga sakit. Saya ini Bro Aldo, bagian mulut saya ke bawah udah sakit semua, cuma mulut daya pikir aja yang tajam gitu. Enggak, si Aldo disqualify, soalnya yang di medsos medical ini semua udah beristri kecuali Aldo, jadi dia disqualify. Dia kena disqualification. Kawak Pak, kawak. Ya. Di mana nih Pak SK ini? Lanjut nih, saya penasaran. Mana nih Pak SK ini? Dia mau ngomong apa nih? Gue jadi penasaran. Oh, gue nggak bisa tidur nanti ini. Berarti Pak SK kali Pak Andi Yose nggak boleh dia bicara Chaplin lagi berarti. Exactly. Jadi dihack langsung. Dihack ya, nggak boleh lagi berarti. Aduh, dibungkam mulut kau. Aduh. Pak Frans, gimana nih Pak Frans? Iya. Mau nunggu Pak SK ini. Nah, ini sudah masuk. Makanya, udah penasaran. Udah balik masuk.
Iya, sudah. Sudah balik masuk nih. Mana saya kok nggak lihat. Ada. Oh ya, ini ayo. Saya lagi unmute ya. Iya. Eka, Ayo, udah di Ya. unmute Pak. Bagus nggak nih sekarang, Pak? Nah, Oh, ini. Oke. Ya udah. hati-hati Ini tapi maksudnya lebih dapat. begitu nyebut nama Yusuf Kala langsung dihack Pak SK. Ya, jadi hebatnya tuh kan sampai prestasinya 2 kali jadi wapres di 2 periode presiden yang berbeda ya. Bisa-bisanya seorang provokator yang orangnya rasis bisa jadi wapres ya. Gila itu prestasi negara Indonesia itu kehebatannya tuh luar biasa. bisa wapresnya modelnya seperti itu. Nah, jadi ini kan orang mestinya di levelnya wapres kan ya, itu sama seperti kayak Maruf Amin juga kan, yang kemarin juga waktu di pilkada kan udah jelas-jelas tuh YouTube-nya, kita habisi Ahok, nih orang berbahaya buat kepentingan dia ya, supaya jangan jadi saingan buat dia karena dia nggak punya kemampuan ya, kalau dibanding Ahok ya jauh banget lah. Ya dengan cara begitu baru dia bisa jadi wapres. Nah sama si Ahok sama si JK modelnya begini ya, jadi modelnya cuman model provokasi buat orang-orang yang bodoh ya, yang gampang diprovokasi, terutama umat yang sealiran seiman dengan dia ya, gampang dibodohi ya, yang kurang literasi ya, kurang wawasan, gampang deh ikut aja, percaya aja, telan mentah-mentah begitu. Jadi statement-statement dia, friksi-friksi yang dia bangun selama ini seperti wah TKI Cina begitu kan, banyak begitu ya, itu mengganggu ekonomi kita. Itu dia sebutkan setelah dia udah gak jadi wapres. Waktu jadi wapres di zaman Jokowi dia diam, kalau udah dapat jabatan dia diam. Tapi begitu nggak dapat jabatan, mulailah dia pakai isu-isu itu untuk memprovokasi. Kemarin lagi udah jelas-jelas dia bilang ekonomi Indonesia dikuasai berapa persen tuh kemarin, dia bilang 80 apa 90, 85% oleh etnis Cina katanya ya, etnis Tionghoa ya. Jadi kita ngedengar ini aja nih, orang ini udah mulai rasis yang dibangun, isu-isu provokasi, friksi-friksi rasis, bukannya justru membawa persatuan, membawa kedamaian, kerukunan, nggak ada jadi pemicu perpecahan, menjadi negarawan yang bijak ya, dengan statementnya dia sebagai selevel kelas wapres begitu ya, jadi negarawan, tapi malah justru memicu kontroversi lagi. Nah, tapi nggak apa-apa, justru itu yang akhirnya membongkar aib dirinya dia sendiri ya. Akhirnya mulai kan disinggung-singgung lagi nih dengan judul kita kali ini. Saya lihat itu kalau nggak salah di Kick Andy ya, diwawancarai gitu loh. Walaupun itu kejadian 65 tahun lalu waktu dia masih muda, mungkin baru menikah, baru lulus kuliah ya, jadi ketua HMI pada saat itu ya, di ini lagi kan 11 gereja begitu ya. Jadi akhirnya malah terbongkar aibnya dia lagi, makin mengukuhkan dia sebagai JK ini tokoh utama kelompok intoleran di Indonesia ya. Ya, jadi nasionalismenya jadi sangat diragukan ya. Jadi justru dia membongkar aibnya ya, banyak statementnya, semuanya itu statementnya itu orang bisa melihat, orang cerdas bisa melihat di zaman internet ini ya. Bahkan sejarah dia 60 tahun yang lalu itu pun bisa dibongkar begitu. Ada udang di balik batu lewat statement dia yang seolah-olah dia mau jadi heroik begitu ya. Seolah-olah dia mau bikin friksi pribumi dengan Cina begitu ya. Nah, jadi membangkitkan rasa kebencian begitu. Nah, itu model-model dia, motivasi dia begitu ya. Jadi bukannya usianya udah renta ya, udah sebentar lagi mungkin menjelang ajal ya, mestinya mengajarkan hal yang baik kepada generasi muda ya, bukannya bertobat, malah
memprovokasi, ya, tapi ya nggak heran lah. Jadi kita sebagai orang-orang percaya, ya itu bagiannya Tuhan untuk menghukum dia, ya, baik di dunia maupun di akhirat nanti gitu, dan juga keluarga-keluarganya yang menanggung ya kejahatannya begitu. Jadi zaman internet ini sekarang bukan sesuatu yang sulit lagi untuk mempublikasikan secara benar begitu ya. Orang akan melihat track record dia, statement-statement dia, kebijakan-kebijakan dia, prestasi apa dia waktu Wapres, ya, setelah turun dari Wapres apa aja statementnya, itu pasti akan terrecord begitu. Yang ada kita lihat ini statement dia banyak kan jadi batu sandungan buat negeri ini begitu ya. Banyak bikin friksi-friksi yang bohong begitu ya, ingin membangun provokasi yang ada di otaknya. Ya kita jelas-jelas waktu pilkada, politik identitas masjid yang di bawah dia sebagai ketuanya ya, Dewan Masjid Indonesia, dipakai terutama di Jakarta ya, dipakai untuk sebagai sarana politik identitas begitu ya, memprovokasi. Nah, dialah biang keladinya begitu. Jadi data-data itu nggak bisa dipungkiri lagi begitu di zaman internet ini. Jadi ya pasti apapun kita nggak pernah takut, kebenaran akan terus mengikuti jalurnya sendiri gitu. Jadi siapapun dengan kekuatan apapun, dengan kekayaan apapun, nggak bisa menghalangi, menghentikan kebenaran itu pasti suatu saat akan tersingkap begitu dengan sendirinya begitu ya. Apapun dia mau pakai topeng seperti apapun akan terungkap. Nah, Chaplin ini ya seperti orang yang paling suci di Republik ini, yang paling hero, yang paling benar begitu. Nah, tapi orang cerdas akan melihat dia rasis, provokator begitu ya. Jadi memang kita akhirnya bisa melihat nih orang ini memang jahat begitu ya. Dia ingin lewat statementnya itu sebenarnya ingin mengancam begitu ya, ingin mengancam kepada pemerintah ini, ingin mengancam kepada orang-orang yang tidak segolongan dengan dia, nah, bahwa dia masih punya power begitu. Kalau ini saya bisa bersuara, suara saya suara yang memprovokasi orang-orang yang kadrun-kadrun, yang terutama yang bodoh-bodoh, yang percaya aja, yang memang udah diajarkan dari kecil benci terhadap etis-etis tertentu yang tidak seiman dan segolongan dengan dia begitu. Nah, jadi inilah memang model-model JK udah terikot dari dulu modelnya seperti itu begitu ya. Jadi kita nggak heran dia pakai jubah agama, tetapi hal duniawi dia tuh kentara sekali begitu, bahwa dia mengumpulkan harta kekayaan sebenarnya pakai jubah agama saja, haji aja titelnya begitu ya, tapi sebenarnya wataknya serakah, wataknya nggak ada kenegarawanan, yang ada ingin memecah belah, nggak ada bijaksananya, yang ada provokator, yang ada dengki, yang ada kebencian, yang ada jahat, pikiran picik begitu ya. Bukannya mau membimbing Jokowi yang jauh lebih muda sebagai junior dia, mestinya sebagai politikus, sebagai negarawan, malah ini memprovokasi begitu ya. Jadi akhirnya justru mengkerdilkan diri dia sendiri begitu ya. Mestinya di masa rentanya dia ini udah pensiun dengan jadi melestarikan namanya supaya menjadi jauh lebih baik lagi begitu ya, minimal bertobat lah kalau memang dulunya jahat begitu ya. Tapi ini malah menjadi begitu ya, haus kekuasaan. Dulu waktu tahun 2000 berapa dia kalah itu kan, sejak Ma'ruf Amin 2019 dua kali kan nggak pernah dipilih. SBY juga nggak mau lagi milih dia jadi wapres, cukuplah sekali, ngapain? Padahal mungkin waktu itu SBY kalau pilih dia otomatis dia menang lagi SBY. Tapi dia lebih senang malah milih Budiono yang nggak dikenal di masyarakat pada saat itu ya. Karena dia tahu, SBY tahu lah model-model KKN-nya si JK, orang-orangnya JK ditempatkan untuk korupsi, untuk keluarganya ya, untuk bisnis keluarganya. Nah, sama juga di zaman Jokowi juga kapok, nggak mau dia dua kali lagi milih si siapa nih, si JK ya. Walaupun mungkin dulu ada aturannya kali ya, nggak boleh ketiga begitu. Nah, tapi mungkin pada saat itu bisa aja ya, tapi ya nggak mau lagi lah, udah kapok lah milih dia. Mungkin
akhirnya milih Ma'ruf Amin. Tapi buat kita kan Ma'ruf Amin ya Sami Mawon juga modelnya seperti itu begitu. Ya. Jadi dia bukannya menjaga kebinekaan NKRI itu, tapi yang ada intoleran dan radikal yang dibangkitkan. Kan kita tahu tuh teman-temannya itu kan FPI begitu ya, dekat dia ya seperti itu. Bahkan dia mungkin yang diisukan membiayai dan memulangkan Habib Rizik dari Arab begitu untuk balik lagi ke Indonesia. Nah, supaya ya nanti waktu kemudian pemilu ini bisa mensupport agenda-agenda busuknya dia begitu ya. Nah, jadi ini orang ini sebenarnya udah layak, udah mestinya ini jadi provokator, mesti dimasukin penjara ini gitu loh. Cuman ya lagi-lagi negara model Indonesia ya begitulah model-model pejabatnya, orang-orang yang rasis provokator gitu malah bisa jadi wapres begitu ya. Ya yang orang-orang busuk seperti Ma'ruf Amin yang udah jelas-jelas memprovokasi mau menyingkirkan Ahok malah jadi wapres begitu ya. Jadi akhirnya kita melihat orang ini orang yang serakah ya, pensiunnya itu ambisinya kekuasaan dan bisnis. Kita sudah ngomong kan kemarin proyek-proyek keluarga dia ya banyak sekali begitu ya di PLN, di Bulog begitu ya, supaya masuk. Rizal Ramli udah cuap-cuap itu kan waktu dia kabinet dengan dia di masa SBY, bahkan di masa Gus Dur dan di masa Jokowi juga begitu. Dan bukan heran lagi banyak isu dia juga jadi biang keladi otak juga di sana begitu. Nah, jadi akhirnya kita melihat orang yang punya rencana jahat ya nggak bakal, pasti akan kebenaran itu pasti akan mengungkapkannya suatu saat gitu. Nah, saya rasa malah dia ngomong wah itu cuma sedikit gereja yang kebakar, padahal 10-11 dibilang ya gereja bangun itu dengan mungkin uang kolekte ya cuma 100.000, 200.000, 1 juta, lama-lama terkumpul dengan susah, dia dengan enaknya ngomong hanya sedikit begitu ya. Bahkan orang akhirnya bisa melihat sanggahan dia itu ya cuma menutupi kebohongan saja, nggak ada lah maling teriak maling mengaku begitu ya, rampok orang jahat itu mengaku dengan kejahatannya, dengan malingnya begitu, nggak ada ya. Jadi kita nggak ngelihat pejabat-pejabat Indonesia yang jujur model ini bisa jadi wapres begitu, kacau begitu negara ini ya. Jadi kita udah ngelihat juga korupsinya kan luar biasa nih si Sengkuni ini nih grupnya ini kan, belum lagi provokasinya nih ya, jangannya kerusuhan Ambon juga banyak dia yang bantu untuk semakin kisruh begitu ya. Nah, itulah model-modelnya si JK ya. Sementara itu dulu Pak mengenai JK, terima kasih. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,